nomor rekening yang ada. Nanti setelah itu boleh ditransfer, dan bukti transfernya boleh tolong disampaikan ke Ibu Teti atau ke Pak Budi atau ke Pak Asang ya, lewat WA boleh. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara yang ada di onsite, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah kita. Perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara bawa boleh Bapak Ibu Saudara sampaikan. Haleluya. Ya, satu pengumuman, minggu depan kita akan tetap melakukan ibadah secara hybrid, yaitu yang ada di onsite maupun yang ada di Zoom. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan diri dari sekarang supaya kita bisa terus dapat beribadah kepada Tuhan kita Yesus. Cepat atau lambat saya percaya COVID-19 akan berlalu, karena kita terus berdoa kepada Tuhan agar COVID-19 ini dilalukan atas bangsa kita Indonesia, bahkan atas dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua punya iman untuk berdoa buat kesejahteraan bangsa dan negara kita Indonesia. Haleluya. Bila sudah semua, Bapak Saudara, sebentar kita akan juga menyambut tubuh dan darah Tuhan kita Yesus dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan kita Yesus dalam perjamuan kudus. Ya, nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Bapak Ibu Saudara yang ada di onsite, dengan penuh sukacita saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu, doa pembukaan, ya, doa syafaat yang akan dilayani oleh Ibu Sumi. Mari Bu, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam PPW dan firman Tuhan serta perjamuan kudus. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, Kau masih beri kesempatan kami untuk beribadah, baik secara onsite maupun yang di YouTube ya Tuhan, online Tuhan. Hadirat-Mu sama-sama kami rasakan ya Tuhan. Kau juga hadir di tengah-tengah yang menyaksikan melewat YouTube Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bangsa yang besar ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menjaga bangsa ini, maka sia-sialah para penjaga. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas bangsa Indonesia. Engkau yang pegang kendali atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ya Tuhan Presiden dan wakilnya Tuhan, Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus, serta jajaran kabinetnya, TNI Polri ya Tuhan. Curahkan roh takut akan Engkau ya Tuhan, bagi para pemimpin bangsa ini Tuhan. Berikan roh hikmat marifat-Mu Tuhan, biar Pak Jokowi serta jajarannya dalam mengambil kebijaksanaan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Indonesia akan dipulihkan ya Tuhan, bahwa hujan pertobatan akan terjadi di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Dari Pak Niko Nyotor Harjo ya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati kesehatannya, dan Kau berkati seluruh keluarga besarnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau akan terus urapi hamba-Mu ini ya Tuhan dengan luar biasa Tuhan, sebagai pembawa amanat agung-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati keempat wakilnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan,
mereka akan bersatu roh di dalam melaksanakan amanat agung-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Karayan 1G Tuhan, Pak Yohanes Raja Guguk ya Tuhan. Kau juga berkati kesehatannya, pelayanannya, serta penggembalaannya ya Tuhan. Dan sebagai Karayan 1G ya Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, hamba-Mu ini juga Kau urapi dengan luar biasa, sehingga Mawarayan 1G Tuhan ikut dalam bagian ya Tuhan Yesus, menyelesaikan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati wakilnya dan seluruh gembala cabang ranting di Rayan 1G ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Pak Asang Gunawan ya Tuhan, Bu Leni Tuhan, sebagai gembala di Celilitan ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Kau berkati gereja-Mu yang di Celilitan ini ya Tuhan. Kau berkati Pak Asang Bu Leni Tuhan, berkati kesehatannya, berkati penggembalaannya serta pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak cucu menantunya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau terus menyertai Pak Asang Bu Leni ya Tuhan, yang untuk membawa umat-Mu di Celilitan itu Tuhan, menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, yang setia untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan, baik yang di onsite maupun yang di online Tuhan. Berkat-Mu sama ya Tuhan Yesus, tercurah bagi kami semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Imam musik ya Tuhan, juga WL Tuhan, dan semua Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, melalui gembala sidang kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan telinga kami Tuhan. Biar hati kami, telinga kami boleh mendengar pesan firman-Mu itu Tuhan. Dalam memasuki era peperangan rohani ini ya Bapa, kami percaya ya Tuhan, dengan firman-Mu itu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalankan apa yang menjadi amanat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati nanti Tuhan, perjamuan ya Tuhan, perjamuan kudus bersama dengan hamba-Mu Tuhan. Kau menyucikan, Kau menguduskan kami semua Tuhan, agar kami boleh layak untuk menerima perjamuan ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, melalui perjamuan ini Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan Kau berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, darah-Mu menyucikan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau urapi kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita memulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Siapa yang percaya di sini kasih Tuhan gak pernah habis dalam setiap hidup kita? Amin. Kita selalu merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap hidup kita. Mari kita angkat pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, segala hormat kami Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari semua dengan semangat memuji Tuhan, kita angkat pujian ini dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, semua hormat kami Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Kau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan, Allah yang memelihara. Sekali lagi syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sertai kami, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya Tuhan Yesus adalah Allah kita yang baik, yang menyertai kita hari ini, esok, bahkan selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali untuk Bapak Ibu semuanya. Mari kita mau beri hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita beri waktu kita yang sebentar ini untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita angkat sembah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat penyertaan-Mu yang gak pernah habis atas hidup kami Tuhan. Buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu atas setiap kami. Buat segala hal yang boleh kami lewati dalam hidup kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kami memiliki Bapa yang sangat mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa kami yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu lebih dari segalanya Tuhan Yesus, lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat kami cinta Tuhan, Kau sangat ku cinta lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kau yang kami perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, gak pernah berakhir. Kasih setiamu Tuhan Yesus selalu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya.
tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, gak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan, selalu nyata atas setiap hidup kami Tuhan, gak pernah berhenti berharap Tuhan Yesus. Yesusku, Kau segalanya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat sembahmu, angkat suaramu, sembah Dia. Sebab Dia gak pernah berhenti mengasihimu, sebab Dia gak pernah berhenti menyertaimu, sebab Dia Bapa yang baik, sebab Dia Tuhan yang tahu segala yang kita perlu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Bapa kami yang baik Tuhan, Bapa yang gak pernah meninggalkan kami, yang sertai terus hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau Bapa kami yang baik Tuhan Yesus, Kau segalanya buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Bapa kami yang baik, layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan Yesus, Bapa yang sertai terus kehidupan kami, Bapa yang gak pernah meninggalkan kami lewati hari-hari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang sedang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan setiap kami Tuhan, kami percaya Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa yang terus sertai hidup kami, Engkau terus yang menjadi Tuhan jalan Tuhan, Engkau yang memberikan jalan bagi setiap kami Tuhan, untuk boleh keluar dari setiap masalah hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab Engkau Bapa kami yang baik Tuhan, Engkau segalanya buat hidup kami. Gak ada yang lain Tuhan, gak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Engkau Tuhan Allah kami yang perkasa, Allah yang layak disembah, layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah segalanya, Kau segalanya Tuhan di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran
Mari semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu Engkau yang kami pandang, Tuhan Yesus. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat waktu sebentar yang Kau beri kepada kami Tuhan untuk menyembah, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau Bapa yang baik. Kau segalanya buat setiap kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, melalui Tuhan Gembala kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyatora Harjo Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap kami, Roh Kudus-Mu turun atas kami Tuhan. Biar kami mau membuka hati kami Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan. Bahkan firman yang boleh diberikan Tuhan, boleh disampaikan, kami boleh jadikan Tuhan pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Pada waktu tanggal 20 Februari 2022, waktu saya berulang tahun yang ke-73, saya membaca dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29 yang berkata seperti berikut. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Melalui perikop ini, Tuhan berkata bahwa musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa. Masa penuaian bagi generasi muda yang kita kenal dengan generasi Yeremia. Masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Dan Tuhan ingatkan bahwa masa penuaian jiwa itu identik dengan masa peperangan rohani yang dahsyat. Karena itu kita harus menjadi pemenang. Pada waktu Yosua menggantikan Musa untuk masuk dan merebut tanah perjanjian, maka supaya menjadi pemenang, Tuhan berpesan kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 9 yang berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh.
bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Supaya kita menjadi pemenang seperti Tuhan berbicara kepada Yosua, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan akan menyertai kita. Katakan amin. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang ketiga, perkatakan firman Tuhan dan renungkan itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Nya. Jadi setiap kali bangsa Israel akan merebut suatu kota, mereka pasti akan bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya untuk menjadi pemenang? Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Pada suatu hari, ketika mereka akan merebut kota Ai, mereka tidak bertanya kepada Tuhan, karena menganggap Ai adalah kota kecil dan jumlah orangnya sedikit. Jadi mereka menganggap enteng. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka kalah perang. 36 orang mati. Ini membuat mereka sangat tawar hati. Mereka berseru-seru meminta ampun kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa tidak bertanya kepada Tuhan? Padahal di setiap langkah mereka, setiap kali mereka merebut satu kota, mereka akan bertanya kepada Tuhan. Jawabannya, Tuhan yang mengizinkan mereka lupa bertanya. Karena ada dosa dari Achan yang mengambil barang yang dikhususkan, sehingga Tuhan murka terhadap orang Israel. Kekalahan bangsa Israel ini merupakan pelajaran bagi kita. Kalau kita teledor dengan hal-hal yang seharusnya kita bertanya kepada Tuhan, tetapi tidak kita lakukan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus introspeksi. Apakah ada dosa yang kita lakukan yang belum diselesaikan dengan Tuhan? Sebab ini akan bisa berakibat seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita melihat pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat dalam Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3, di mana ini juga berbicara tentang pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini, maka selalu akan diakhiri dengan kata-kata sebagai berikut. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, upahnya adalah masuk surga. Sekali lagi, bahwa peperangan rohani berhubungan erat dengan menjadi pemenang. Kita harus menjadi pemenang dalam melawan dosa, iblis, dan kedagingan kita. Kuncinya
adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh dan melakukannya. Ingat saudara, hanya para pemenang yang masuk surga. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata bahwa tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan di hati Tuhan karena melakukan segala kehendaknya. Tadi dikatakan bahwa pemenang adalah orang yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh dan melakukannya. Jadi Daud adalah seorang pemenang. Ini tidak berarti bahwa Daud tidak pernah berbuat dosa. Mungkin dosa Daud dengan peristiwa Batsheba merupakan dosa yang sangat besar. Tetapi yang penting, bagaimana Daud menyelesaikan dosa itu dengan Tuhan. Tidak banyak orang seperti Daud yang ketika ditegur dosanya langsung mengaku dan minta ampun. Banyak yang justru sebaliknya, mereka belit dan tidak jujur. Selain itu, Daud tidak berulang-ulang melakukan dosa yang sama. Kalau dia sudah bertobat terhadap suatu dosa, dia akan benar-benar bertobat dan tidak akan mengulangi lagi. Pada waktu itu, Daud lari dari Yerusalem karena anaknya Absalom memberontak dan mau membunuh dia. Di tengah perjalanan, ketika hati Daud sedang sedih dan dia menangis, tiba-tiba ada seorang yang bernama Simei, salah satu keluarga dari Saul, di hadapan para pahlawan dan prajurit-prajuritnya. Dia mengutuk Daud habis-habisan sambil melemparinya dengan batu. Pada waktu Abisai, seorang pahlawan dari Daud, melihat itu, dia minta izin kepada Daud untuk memenggal kepala Simei. Tetapi apa jawaban Daud? Perhatikan jawaban Daud ini. Biarlah dia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Kita bisa apa? Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Apalagi dia yang bukan keluargaku. Biarkanlah dia. Dan biarkan dia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman padanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan akan membalas yang baik kepadaku. Sebagai ganti kutuk orang itu kepadaku hari ini. Saudara, dalam pelayanan saya, mungkin saya ini termasuk salah seorang hamba Tuhan yang paling banyak dimaki-maki dan dikutuki orang. Terus terang saya banyak belajar dari Daud ini. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai dengan hari ini, saya masih diberi kesanggupan oleh Tuhan untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Daud. Akhir daripada pemberontakan Absalom, anak Daud, itu berakhir dengan kematian dari Absalom. Ketika Daud pulang kembali ke Yerusalem dan ia sampai ke tepi sungai Yordan, maka banyak orang yang menyambut dia, termasuk Simei. Simei sujud di hadapan Daud untuk minta ampun. Di sini kembali Abisai, pahlawan Daud, salah seorang pahlawan Daud tadi, yang pernah minta izin untuk memenggal kepala Simei, berkata kepada Daud agar Simei dihukum mati karena dia mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Daud dengan tegas berkata kepada Abisai, tidak. Kemudian Daud berkata kepada Simei, engkau tidak akan mati. Dan Daud bersumpah kepadanya. Puji Tuhan saudara, sampai dengan hari ini, dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan,
Saya tidak pernah dendam kepada orang-orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja berbuat jahat kepada saya. Meskipun mereka tidak minta maaf, saya tetap melupakan apa yang pernah mereka lakukan kepada saya. Haleluya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua, melakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Menjelang kematiannya, Daud memberikan pesan kepada Salomo. Salah satunya adalah mengenai Simei ini. Daud berkata kepada Salomo, juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian dia datang menyongsong aku di tepi sungai Yordan. Dan aku bersumpah kepadanya, demi Tuhan, tidak akan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang, janganlah bebaskan dia dari hukuman. Sebab engkau orang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dunia orang mati. Wow, banyak komentar yang muncul dengan adanya pernyataan Daud ini. Ada yang bilang, sayang sekali Daud yang terkenal berkenan di hati Tuhan karena menuruti segala perintahnya, ternyata masih menyimpan dendam kepada Simei. Padahal dia sudah bersumpah untuk mengampuni Simei. Ada juga yang berkomentar, peristiwa ini adalah di Perjanjian Lama, tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa di Perjanjian Baru. Tapi bagi saya, secara pribadi, waktu saya membaca peristiwa ini, justru mempunyai pengertian yang berbeda dengan tafsiran yang ada di atas tadi. Bagi saya, ini bukan karena Daud dendam kepada Simei, tetapi karena Tuhan yang akan menghukum Simei karena perbuatannya kepada Daud. Tuhan memberitahukan hal itu kepada Daud, dan Daud memberitahukannya kepada Salomo. Cerita ini belum berakhir. Sekarang mari kita lihat, apakah pengertian yang saya dapatkan itu benar atau tidak. Apa yang Salomo lakukan kepada Simei? Sebagai seorang yang bijaksana, Salomo memanggil Simei dan berkata, kamu buat rumah di Yerusalem, dan kamu tinggal di sana, janganlah kamu keluar kemana-mana. Pada saat kamu keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Simei bersumpah dan setuju dengan perjanjian itu. Setelah lewat 3 tahun, 2 hamba dari Simei lari kepada Raja Gad. Ketika Simei mengetahui hal ini, maka dia menjemput kedua hambanya itu. Dia lupa akan sumpahnya. Atau lebih tepat saya pakai istilah, bahwa Tuhan membuat dia lupa pada sumpahnya. Setelah Simei kembali ke Yerusalem, dia dipanggil oleh Salomo. Dia diingatkan akan perjanjian yang mereka buat dengan bersumpah. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian Salomo berkata kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kamu perbuat kepada Daud ayahku,
maka Tuhan telah menanggungkan kejahatan itu kepadamu sendiri. Akhirnya Shimei dihukum mati dengan cara dipancung. Artinya dia turun ke dunia orang mati dengan berdarah seperti yang dikatakan oleh Daud kepada Salomo. Di sini jelas sekali bahwa bukan Daud yang dendam kepada Shimei, tetapi Tuhan sendiri yang menghukum Shimei karena kutukan-kutukan jahat yang keluar dari mulutnya kepada Daud. Melalui kisah Shimei ini, Tuhan mengingatkan kita tentang mulut. Menurut kalender Ibrani, bahwa dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September tahun 2022, kita masuk dalam tahun 5782 yang disebut sebagai tahun Pebet. Pebet artinya 82. P adalah angka 80 yang menggambarkan mulut. Bet atau huruf kedua dalam alfabet Ibrani digambarkan dengan sebuah tenda atau rumah atau tempat kediaman. Ada dua tempat tinggal dari umat manusia. Yang pertama adalah di bumi. Dan yang kedua, di sorga atau di neraka. Sekarang dalam tahun 5782 atau Pebet ini, kita diingatkan bahwa kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan dan ucapkan di media sosial, bukan seperti cara-cara dunia, tetapi harus dengan cara surga. Microsoft merilis tentang indeks keberadaban digital atau Digital Civility Index yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020. Ternyata tingkat keberadaban netizen di Indonesia sangat rendah. Dari survei terhadap 16.000 responden di 32 negara, Indonesia berada di peringkat 29 dan yang terburuk di Asia Tenggara. Wow, saya percaya dari netizen ini pasti juga termasuk orang-orang Kristen. Saya akan mengingatkan kepada saudara tentang perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayat 36 dan 37 yang berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Tuhan Yesus akan datang segera. Maka karena itu, kita semua harus berhati-hati dengan mulut kita. Dengan apa yang kita tulis atau perkatakan di media sosial. Apakah itu hoax atau ujaran kebencian, supaya jangan kita dihukum. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kita harus mengingat 1 Korintus 6 ayat 19 yang berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?" Sekali lagi saya ingatkan bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. Mulut kita bukan milik kita sendiri.
tetapi miliknya Tuhan Yesus. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dari kuasa iblis dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Kita harus menggunakan mulut untuk berbicara hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Termasuk juga saat berbicara dan menulis di media sosial. Karena itu, sekali lagi saya mau katakan, jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Saya berdoa agar kita semua menjadi pemenang. Dan sekali lagi, hanya pemenang yang masuk surga. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau jadi pemenang. Saya mau jadi pemenang. Mari angkat tangan kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Allah yang bela. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua, melakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Dialah masyarakat bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Angkat tangan saudara. Saudara mau didoakan, mau jadi pemenang. Angkat tanganmu. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Anak-anakmu mau jadi pemenang ya Tuhan. Menjadi pemenang. Dan hambamu tahu itulah yang kau kehendaki agar kami semua menjadi pemenang. Oh rabababababababa, berdoa buat mereka ya Tuhan. Berdoa buat segala pergumulan yang mereka hadapi hari-hari. Jadikan mereka pemenang. Mereka pasti dapat ya Tuhan. Karena Engkau yang menyertai kami. Karena Engkau yang menyertai kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela kami ya Tuhan. Engkau menyembuhkan kami, Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari kita introspeksi. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau ada hal-hal yang saat ini Tuhan ingatkan. Agar kita harus menyelesaikan dengan Tuhan. Mari kita selesaikan. Mari kita selesaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Katakan, ampuni saya Tuhan.
Ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu ya Aba. Ampuni mereka, ampuni juga hamba-Mu ini. Ampuni kami semua. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh rala bara 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 bara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Berkati mereka, Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, yang dalam persoalan, Engkau memberikan jalan keluar. Mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima. Terima kasih ya Abba, terima kasih ya Abba, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Ya, haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini sudah selesai. Bapak Ibu Saudara boleh bersalaman satu dengan yang lain, tegur sapa satu dengan yang lain. Katakan shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Shalom Bapak Joko. Shalom Pak Robertus, terima kasih. Shalom Pak Jeffrey. Shalom semuanya. Ibu Naundur. Shalom. Tuhan berkati. Haleluya. Pak Rena, Tuhan berkati. Pak Jeffrey, Ibu Naundur. Pak Joko, Ibu Clara, Tuhan berkati. Pak Renar, Pak William, Ibu Dili, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bu Eva, Tuhan berkati. Pak Humala, Pak Andri, Tuhan berkati. Ibu Eva, Tuhan berkati. semuanya hari ini Tuhan berkati. Shalom. Yang Tuhan berkati. Shalom semuanya. Pak Andri, Ibu Clara, Karisma. Sampai ketemu, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Pak Tuhan berkati Joko, berlimpah-limpah semuanya, Pak Asang, semuanya. Risma, Jeffrey, semua Tuhan berkati berlimpah-limpah. Salam Pak Asang, Salam, salam Tuhan berkati. Mania. Shalom. Shalom. Pania. Shalom. Shalom semuanya. Shalom Bu Eva. Shalom Bu Eva. Ibu Saida, Tuhan berkati. Ibu Eva, Tuhan Shalom berkati. Mama Sang. Shalom Pania. Haleluya. Anaknya kabur ya. Dan berkati ya. Tuhan berkati semua. Iya. Tante, salam. Ya, Shalom Mama Sang. Salam Om, salam Tante. Shalom Tante Leni. Salam. oke, dihitung. Oh, Ibu Dili baru nongol. Shalom itu Naudur, Mantar Minggu. Iya, shalom.